Pertanyaan yang segera muncul adalah, bagaimana mungkin mengulang kalimat yang saya hampir tidak mengerti apa artinya? Dapat memiliki efek positif atau negatif pada hidup saya? Analogi yang sering digunakan adalah membandingkan Nammyoho Renge Kyo dengan susu. Seorang bayi diberi susu ibu, dan kemudian susu sapi. Untuk waktu yang lama sebelum dia mengerti apa arti susu. Manfaat nutrisinya ada pada susu. Untuk menggunakan contoh lain, kita tidak perlu tahu cara kerja mobil untuk mengendarainya dan membawa kita kemana-mana. Meskipun tidak ada salahnya kita mempelajari beberapa mekanika. Dengan cara yang sama, belajar adalah bagian penting dari latihan Buddhis kita. Tetapi yang penting di sini adalah untuk menyadari bahwa doa Nammyoho Renge Kyo bekerja. Apakah kita memahaminya atau tidak? Kita percaya atau tidak? Faktanya, banyak orang mulai memanggil Nammyoho Renge Kyo dengan maksud untuk menunjukkan kepada orang yang mentransmisikan hukum bahwa itu tidak berhasil dan selalu. Mereka terkejut ketika menemukan bahwa itu berhasil. Nammyoho Renge Kyo bekerja untuk semua orang, tua atau muda, kaya atau miskin, skeptis atau percaya, bodoh atau bijak, Afrika atau Asia. Menurut Buddhisme Nichiren, Nammyoho Renge Kyo adalah hukum alam semesta, dan dengan menerapkannya, kita mengungkapkan hukum dalam kehidupan kita sendiri. Menempatkan diri kita dalam harmoni atau ritme dengan alam semesta. Kata hukum digunakan di sini dalam pengertian ilmiah, sama seperti hukum gravitasi. Karena hukum gravitasi adalah hukum kehidupan. Itu mempengaruhi kita apakah kita memahaminya atau tidak. Jika kita melompat dari tebing sebelum tahun 1666, ketika Isaac Newton merumuskan hukum ini, kita masih akan menderita akibat gravitasi. Nammyoho Renge Kyo juga merupakan hukum kehidupan. Klaim Nichiren, itu adalah hukum kehidupan. Bagaimana ini? Untuk mulai memahami poin ini, mungkin berguna untuk mempertimbangkan Nammyoho Renge Kyo berdasarkan teori relativitas Einstein, yang diungkapkan oleh persamaan terkenal E sama dengan mc. Ini membentuk dasar pandangan kita saat ini tentang kosmos. Tapi, apakah kita benar-benar mengerti? Kita tahu bahwa E melambangkan energi dan M adalah massa. Massa dikalikan dengan kuadrat kecepatan cahaya, atau C2. Meskipun kebanyakan orang mungkin memiliki gagasan yang kabur tentang apa arti istilah-istilah ini, kita semua sadar bahwa mereka mewakili konsep fisika dan matematika yang, meskipun agak abstrak, terkait dengan realitas waktu, ruang, energi, dan materi di dunia kita. Kebenaran yang sama berlaku untuk setiap karakter di Nammyoho Renge Kyo.
Meskipun arti dari sama dengan MC luput dari perhatian kita. Hampir semua orang saat ini akan mengakui validitas persamaan Einstein karena telah terbukti berkali-kali di dunia nyata. Di awal karirnya, Einstein mendapati dirinya diejek dan dihina. Tidak sampai gerhana matahari total pada tahun 1919, ekspedisi Inggris ke Pulau Principe, di lepas pantai Afrika Barat, mampu mengukur pembelokan cahaya bintang sesuai dengan prinsip relativitas umum. Dan dengan demikian teori Einstein terbukti benar. Sejak itu, teorinya telah diterapkan di dunia fisik, dari kekuatan fisi nuklir yang luar biasa hingga kalkulus astronomi yang canggih. Model alam semesta Einstein pada dasarnya benar. Demikian pula, Buddhisme memiliki dasar teoretis dan ilmiah. Nichiren mengungkapkan hukum kehidupan, Nam-myoho Renge Kyo. Meneruskannya kepada para pengikutnya dan generasi mendatang dengan instruksi implisit, inilah hukum, sekarang periksa dengan realitas kehidupan dan alam semesta. Lihat apakah itu selalu berhasil. Dalam kondisi dan keadaan apapun. Oleh karena itu, semua orang yang memanggil Nam-myoho Renge Kyo sedang melakukan eksperimen. Menentukan kekuatan dan kemanjuran hukum ini dalam kehidupan mereka sendiri. Tetapi, untuk mendapatkan hasil seperti itu, kita hanya harus memohon. Kita dapat membaca dan berbicara tentang agama Buddha, tetapi pada akhirnya, kita tidak akan memiliki apa-apa selain teori. Perbedaan antara studi teoretis murni dan praktik Buddhis sebanding dengan perbedaan antara mempelajari pertambangan dan menjadi kaya. Kita tidak akan pernah bisa mengetahui kedalaman sebenarnya dari Nam-myoho Renge Kyo sampai kita mengalaminya secara langsung. Untuk menggunakan analogi lain, ini seperti mencoba menjelaskan rasa es krim stroberi kepada penduduk asli gurun terpencil yang belum pernah mencicipi stroberi atau es krim. Kami dapat memberitahu Anda bahwa itu basah, dingin, lembut, manis. Tetapi definisi verbal tidak akan pernah bisa menggantikan pengalaman nyata menikmati es krim stroberi. Dalam Buddhisme, seperti dalam kehidupan, tidak ada pengganti untuk pengalaman langsung. Dengan mengingat peringatan ini, sekarang mari kita coba definisi dari Nam-myoho Renge Kyo. Seperti yang kita lihat, formula ini didasarkan pada judul Sutra Teratai, puncak ajaran Sakyamuni. Judul didahului oleh Nam, dari kata Sanskerta namas, untuk melahap diri sendiri. Dalam agama Buddha, judul sutra memiliki arti penting. Seperti yang ditulis Nichiren, termasuk dalam judul, atau Daimoku, dari Nam-myoho Renge Kyo adalah sutra lengkap yang terdiri dari 8 volume.
38 bab dan 69.384 karakter. Tidak ada satu karakter pun yang hilang. Seperti simbol teori relativitas khusus Einstein, setiap karakter dalam Nam-myoho Renge-kyo mengacu pada kebenaran mendalam tentang kehidupan. Arti rincinya, menurut Nichiren, adalah sebagai berikut. Jadi apa yang dimaksud dengan Myo? Ini hanyalah sifat mistik dari kehidupan kita, pada setiap saat, yang tidak dapat ditangkap oleh hati dan tidak dapat diungkapkan oleh kata-kata. Ketika Anda merenungkan Ichinen Anda setiap saat, Anda tidak melihat warna atau bentuk apapun yang memungkinkan Anda untuk memastikan bahwa itu ada. Namun, dia juga tidak bisa mengatakan bahwa itu tidak ada. Karena sepanjang waktu dia merasakan pikiran yang paling beragam meledak di benaknya. Ichinen ini adalah realitas yang tak terduga, yang melampaui kata-kata dan konsep keberadaan dan non-eksistensi. Itu bukan keberadaan dan juga bukan non-eksistensi, tetapi ia menunjukkan kualitas keduanya. Itu adalah realitas dari semua hal, entitas esensial. Myo adalah nama yang diberikan untuk entitas kehidupan mistis ini, dan Ho adalah nama yang diberikan untuk fungsinya. Tentang pencapaian kebudaan, seperti yang dia jelaskan, Myo secara harfiah berarti mistis atau melampaui deskripsi, realitas tertinggi kehidupan. Sedangkan Ho berarti semua fenomena. Secara keseluruhan, Myoho menunjukkan bahwa semua fenomena kehidupan merupakan ekspresi dari hukum. Nichiren juga mencantumkan 3 arti mengenai karakter Myo. Makna pertama adalah terbuka, dalam arti memungkinkan seseorang mengembangkan potensi dirinya secara penuh sebagai manusia. Arti lain dari Myo adalah menghidupkan kembali. Ketika diucapkan, hukum mistik memiliki kekuatan untuk merevitalisasi kehidupan kita. Arti ketiga adalah diberkahi. Hukum mistik memberi kita keberuntungan yang melindungi kebahagiaan kita. Dalam tulisan lain, Nichiren menggambarkan Myo yang berarti kematian dan Ho untuk hidup. Renge secara harfiah berarti bunga teratai, maka judul Sutra Teratai. Teratai memiliki simbolisme yang dalam tradisi Buddhis. Di alam, tanaman teratai menghasilkan bunga dan buah secara bersamaan, sehingga melambangkan simultanitas sebab dan akibat. Kita tahu, berkat studi tentang metode ilmiah, bahwa sebab dan akibat mendasari semua fenomena. Segala sesuatu memiliki sebab dan akibatnya. Sang Buddha memahami hal ini lebih dari 2500 tahun yang lalu. Tetapi dalam Buddhisme, sebab dan akibat memiliki implikasi yang lebih dalam daripada yang biasa kita terapkan. Kita menciptakan sebab melalui pikiran, perkataan, dan tindakan.
Dengan setiap penyebab yang kita buat, suatu akibat secara bersamaan terdaftar di kedalaman kehidupan. Dan itu memanifestasikan dirinya ketika menemukan keadaan dan lingkungan yang tepat. Simbolisme lain dari bunga teratai adalah mekar di kolam berlumpur, menandakan kebudayaan bawaan kita yang menerobos dan mekar dari lumpur, keinginan dan masalah kita sehari-hari. Demikian pula, masyarakat menyerupai kolam berlumpur tempat para Buddha muncul. Jadi, tidak peduli betapa sulitnya hidup kita, betapa luar biasanya keadaan kita, bunga kebudayaan dapat selalu mekar. Kyo berarti sutra atau ajaran, tapi bisa juga diartikan sebagai suara. Sang Buddha secara tradisional mengajar melalui kata-kata yang diucapkan pada saat tulisan dianggap tidak dapat diandalkan dan rentan terhadap distorsi dan salah tafsir. Dikatakan bahwa suara itu melaksanakan tugas Buddha, dan ada kekuatan yang tidak dapat disangkal pada orang yang memanggil Nam-myoho Renge Kyo. Seseorang mengalami tekad yang teguh dan kemauan yang kuat saat seruan berirama kita menyatu dengan ritme alam semesta. Secara keseluruhan, frase Nam-myoho Renge Kyo dapat diterjemahkan sebagai saya mengabdikan diri pada hukum mistik sebab dan akibat melalui suara. Tetapi penting untuk menyadari bahwa seseorang tidak perlu, setidaknya, itu bukan persyaratan untuk menerjemahkan frasa ini ke dalam bahasa Spanyol atau untuk terus-menerus berkonsentrasi pada artinya untuk mendapatkan manfaat dari doanya. Lebih jauh lagi, ketika kita mulai berlatih, mungkin sulit bagi kita untuk memahami segalanya. Tetapi yang penting adalah memohon dengan tulus untuk tujuan kita sendiri. Jadi, dengan pikiran terbuka, mari kita lihat apa yang terjadi. Memanggil Daimoku berbeda dari konsepsi tradisional Barat tentang berdoa. Alih-alih memohon kekuatan luar untuk menyelesaikan hidup kita, umat Buddha memobilisasi sumber daya pribadinya untuk menghadapi masalahnya. Kita bisa membandingkan memohon dengan memompa air dari sumur, kebudayaan yang ditemukan di kedalaman hidup kita. Ketika seseorang memohon, sumpah atau tekad terbentuk. Alih-alih saya berharap ini dan ini terjadi, atau Tuhan, beri saya kekuatan untuk membuat ini dan ini terjadi. Doa Buddhis lebih seperti, saya akan membuat ini dan ini terjadi, atau saya berjanji untuk membuat yang berikut ini. Perubahan dalam hidupku sehingga ini dan itu.